Sobat PS, selamat datang di channel YouTube Balai PSKL Wilayah Maluku Papua. Bersama saya Nadia, hari ini kita akan berbincang tentang konservasi. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Yusuf, Kepala Balai PSKL Wilayah Maluku Papua. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak. Ya, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Amin, selalu sehat ya pastinya. Nah, berbicara tentang konservasi nih Pak. Hari ini tepat 10 Agustus, peringatan HKAN, Hari Konservasi Alam Nasional. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya HKAN ini Pak? HKAN ini sangat penting sebagai momentum untuk mengingatkan kita semua perihal pentingnya konservasi, di mana dari kegiatan HKAN ini mempunyai tujuan adalah untuk mengkampanyekan pentingnya konservasi alam bagi kesejahteraan masyarakat, di samping untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat berperan aktif dalam penyelamatan ekosistem alam. Ya, jadi untuk menyadartahukan dan mengampanyekan konservasi ke masyarakat ya. Nah, lalu sejarah HKAN itu sendiri seperti apa sih Pak? Ya, adanya Hari Konservasi Alam Nasional ini adalah merupakan atas keprihatinan para penggiat konservasi, di mana selama ini barangkali Mbak Dia ketahui bahwa terjadi kelangkaan maupun menjelang kemusnahan beberapa ekosistem maupun satwa maupun fauna, flora dan fauna kita yang sudah mulai langka itu menjelang kepunahan. Oleh dasar itu makanya untuk bagaimana kita untuk tetap agar masyarakat mengingat dan memperhatikan maupun menjaga kelestarian dari flora fauna yang ada di Indonesia ini adalah dengan upaya bagaimana mengkampanyekan konservasi tersebut. Salah satu upayanya yaitu adanya Hari Konservasi Alam Nasional yang dideklarasikan di Istana Negara pada tanggal 10 Agustus tahun 2009. Nah, berarti di Istana Negara. Sudah 13 tahun berarti ya Pak ya. Betul. Dan pada saat deklarasi itu adalah dilakukan kegiatan deklarasi di Istana Negara oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Budiono, dengan pada saat itu juga dilakukan pelepasliaran harimau Sumatera yang di Tamling di Lampung, dan itu dilakukan secara virtual dengan Pak Wakil Presiden waktu itu memijit tombol untuk membuka kandang harimaunya tersebut. Dan Mbak Dia ketahui kenapa Hari Konservasi Alam Nasional dilakukan pada tanggal 10 Agustus. Ini adalah sejarahnya, di mana momentum untuk menentukan tanggal 10 Agustus itu merupakan bertitik tolak pada dilahirkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati, di mana pada ditandatangani pada tanggal 5 Agustus tahun 1990, dan itu menjadi cikal bakal ditetapkannya Hari Konservasi Alam Nasional. Ini barangkali para pendengar maupun para pemirsa yang tidak tahu kenapa tanggal 10 Agustus ditetapkan menjadi Hari Konservasi Alam Nasional. Ya. Karena waktu itu saya merupakan salah satu yang mengikuti rangkaian dari tahapan mulai untuk perencanaan sampai untuk deklarasinya gitu, dan ini memerlukan waktu yang sangat panjang, yang setahu saya itu sampai 5 tahun kita untuk bagaimana menggulirkan Hari Konservasi Alam Nasional ini. Usaha yang sangat panjang dan pastinya juga penuh dengan perjuangan ya Pak ya. Betul. Nah, luar biasa sekali Sobat PS, kita hari ini berkesempatan berbincang langsung dengan salah satu pejuang HKAN pada masanya. Sepertinya sejarah konservasi alam nasional ini sangat panjang ya Pak ya. Betul. Tapi memang manfaatnya itu sangat berkelanjutan dan berkesinambungan untuk kedepannya. Ya. Ya. Tentang tujuan HKAN tadi itu salah satunya
sebagai penyadartahuan masyarakat tentang konservasi berarti ya Pak ya? Betul. Ya. Jadi penyadartahuan dan merupakan salah satu kampanye barangkali untuk masyarakat, terutama generasi muda, agar selalu mencintai alam dan selalu melakukan kegiatan-kegiatan konservasi. Seperti Mbak Dia ketahui bahwa kegiatan-kegiatan konservasi ini sering kali dilaksanakan oleh para penggiat konservasi, terutama masyarakat pencinta alam maupun masyarakat luas lainnya, yaitu kegiatan-kegiatan salah satunya barangkali yang sering kita temui adalah kegiatan pendakian gunung, kemudian telusur sungai, kemudian bersih-bersih sungai, bersih-bersih pantai, dan banyak kegiatan lain selain dari kegiatan penanaman mangrove maupun penanaman di lahan-lahan kritis. Dan itu salah satu upaya-upaya konservasi, dan termasuk juga kegiatan pelepas liaran satwa itu sering juga dilakukan, terutama satwa-satwa yang merupakan hasil penangkaran maupun hasil sitaan dari masyarakat yang secara ilegal memelihara satwa-satwa yang dilindungi, yang notabene di alam itu sudah sangat sedikit sekali gitu, artinya sudah menjelang ke kepunahan. Ya, jadi tidak melulu yang kita jaga itu flora dan faunanya, tapi ekosistemnya juga. Betul, ya Pak ya. Betul. Ya, kalau tadi itu yang melakukan penggiat konservasi. Nah, kalau untuk masyarakat awam nih Pak, langkah-langkah atau kegiatan apa sih yang bisa dilakukan untuk mendukung konservasi alam? Baik Mbak, di dalam konservasi itu, kalau dulu kan terbentuknya dengan kelompok-kelompok pencinta alam, kemudian kelompok-kelompok yang notabene melakukan kegiatan di alam. Dan seingat saya dulu itu ada pendidikan namanya konservasi, kemudian ada pendidikan muatan lokal, itu baik itu untuk tingkatan SD, SMP maupun di perguruan tinggi. Mungkin Mbak Dea mengalami adanya kegiatan-kegiatan muatan lokal atau pendidikan muatan lokal, bagaimana kita bergerak di bidang konservasi maupun di alam ini untuk mencintai alam ini. Ada kegiatan-kegiatan itu namanya pendidikan untuk kader konservasi, kader konservasi, di mana itu tidak terlepas hanya sekedar umpamanya untuk mahasiswa maupun anak-anak pecinta alam, itu kartu kader konservasi itu diberikan untuk penegak hukum, polisi, tentara, dari pegawai negeri maupun dari perguruan tinggi, kan, dari dosen. Itu gunanya artinya kan bahwa konservasi itu memang sudah dijiwai oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya oleh penggiat konservasi aja. Dan apa yang dilakukan oleh masyarakat memang secara implisit kita bisa lihat banyak masyarakat yang secara sadar melakukan konservasi, walaupun itu tidak secara masif maupun secara besar-besaran dilakukan. Salah satunya ya bagaimana memilah sampah, umpamanya bagaimana membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan penanaman yang sifatnya walaupun itu di lahan sendiri, tapi mengingat mereka itu akan melakukan kegiatan penanaman di lahan-lahan yang memang sepantasnya untuk dilakukan penanaman pohon, contohnya di pinggir sungai maupun di daerah-daerah lindung lainnya, kan. Itu adalah salah satu bagaimana upaya dari masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan konservasi. Ya, jadi banyak sekali ya kegiatan untuk mengupayakan konservasi yang bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, HKAN itu sebenarnya sudah sejak tahun 2009 ya Pak ya? Betul. Ya, berarti sudah 13 tahun, dan tentunya setiap tahun HKAN punya tema-tema tersendiri nih Pak. Betul. Nah, kalau tahun ini nih temanya apa ya Pak?
Tema HKN tahun ini yang saya ketahui itu adalah Amerta Taksu Abinaya, Nah, yang apa ini artinya? yang artinya itu memulihkan alam untuk masyarakat sejahtera. Oke, memulihkan alam untuk masyarakat sejahtera. Berarti ini cocok banget ya Pak antara konservasi dengan perhutanan sosial. Betul, Ya, betul. apalagi Bapak ini kan dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku, Papua. Nah, lalu apa sih Pak hubungannya perhutanan sosial dengan konservasi? Apa komitmennya BPS KLMP ini untuk kegiatan konservasi, Pak? Baik, tujuan dari perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan itu salah satunya adalah tujuan dari perhutanan sosial sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hutan tetap lestari, dan itu sangat erat kaitannya dengan tujuan dari atau tema dari Hari Konservasi Alam Nasional ini, yaitu memulihkan alam untuk mensejahterakan masyarakat atau masyarakat sejahtera gitu kan. Yeah. Nah itu sangat kaitannya sangat erat. Jadi di mana di dalam kegiatan perhutanan sosial yang Mbak Dia ketahui bahwa di perhutanan sosial itu kan tidak memanfaatkan kayu atau tidak menebang kayu kecuali kayu-kayu yang memang menjadi tanaman dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kearifan dari masyarakat perhutanan sosial itu sangat konservasi sekali kan gitu. Iya, jadi melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Betul, ya Pak ya. Betul. Seperti ini contoh di depan saya ini ada kerajinan tangan, sepertinya ini salah satu produk kelompok usaha perhutanan sosial ya Pak ya. Betul, betul. Itu adalah merupakan hasil dari kelompok perhutanan sosial, yaitu memanfaatkan daun nipah itu. Wow, daun untuk nipah. Kerajinan tempat tisu. Iya, sangat cantik ya Sobat PS. Kita bisa lihat ini kerajinan dari salah satu kelompok usaha perhutanan sosial di wilayah Maluku, Papua. Ada banyak juga ya Pak ya hasil hutan bukan kayu yang diolah jadi produk-produk ini. Betul, betul. Ini ada contohnya yang di depan Mbak Dea ini ada produk dari pohon sagu, yaitu tepung sagu. Ini merupakan olahan dari hasil perhutanan sosial juga, yaitu memanfaatkan pohon sagu menjadi tepung sagu, dan ini akan diolah menjadi beberapa macam turunan dari sagu tersebut, baik itu untuk pakanan roti maupun yang ciri khas Maluku, yaitu untuk pakanan Maluku. Mbak Dea apa tahu? Papeda. Itulah papeda. Itu sangat disenangi oleh masyarakat di Maluku. Ciri khas pakanan Maluku. Ini juga sebagai upaya diversifikasi pangan ya. Betul. Pak ya. Ya. Jadi sebenarnya juga ada produk-produk tepung lain sepertinya ya Pak ya. Mungkin dari yang pernah saya dengar itu katanya ada mangrove yang bisa jadi tepung ya. Betul. Iya, ini saya baru dengar. Dari buah mangrove juga bisa menjadikan tepungnya itu untuk bahan untuk buat roti ataupun kue. Dan turunan dari mangrove ini sebetulnya banyak sekali gitu, selain dari buahnya, daunnya maupun dari getahnya sebagai pewarna. Yeah. Dan itu sangat banyak sekali. Kalau selama ini barangkali pemanfaatan mangrove itu hanya dari pohon mangrovenya, yaitu untuk bahan arang. Yeah. Tapi dengan sejalannya waktu di kegiatan perhutanan sosial, di mana di dalam kegiatan perhutanan sosial itu namanya ada agrosilvopastry kan gitu. Jadi memanfaatkan kegiatan perhutanan sosial dengan memelihara umpamakan ikan maupun udang, kemudian kepiting bakau. Itu merupakan salah satu upaya di perhutanan sosial. Selain itu memanfaatkan dari buahnya mangrove itu sendiri, kemudian daunnya seperti yang di depan Mbak Dea ini kan ada daun teh dari pohon mangrove. Ini yang diproduk di Papua. Oh, jadi iya. Perhutanan sosial yang ada di wilayah Maluku Papua ini tidak kalah artinya dengan yang ada di wilayah lain di Indonesia ini, dan sudah mulai banyak produk-produk
dari hasil perhutanan sosial. Salah satunya ini dari minyak kayu putih, madu, kemudian ada bubuk jahe, kemudian dari kerajinan-kerajinan yang lain sudah banyak sekali. Ya, ini sangat menarik sih Pak. Ada produk-produk dari kelompok usaha perhutanan sosial itu yang baru saya lihat pertama kali nih. Salah satunya teh jeruju. Ini dulu kayaknya kalau saya masuk hutan, jeruju ini yang paling sakit di kaki Pak. Nah, bisa diolah ya jadi teh yang menarik seperti ini. Wow, luar biasa. Apalagi kalau produk-produk tepung nih barangkali kedepannya bisa menggantikan tepung-tepung impor di Indonesia ya Pak ya. Betul. Karena sekarang ini kan pemerintah lagi menggalakkan yang namanya cadangan pangan. Salah satunya yaitu dari tepung sagu ini kan merupakan adalah cadangan pangan yang ada di Indonesia ini. Ya, jadi perhutanan sosial itu bisa dikolaborasikan dan diintegrasikan dengan berbagai sektor ya Pak. Pertanian iya, perikanan, bahkan peternakan. Perhutanan sosial ini adalah sinergi. Artinya perhutanan sosial adalah merupakan salah satu cadangan pangan, di mana di dalam perhutanan sosial ada kegiatan agroforestry, di dalamnya termasuk kegiatan perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, itu sudah komplit sebetulnya di perhutanan sosial, dan itu sudah berjalan dengan baik dan itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan salah satu upaya juga di perhutanan sosial itu bagaimana untuk konservasi, di mana di perhutanan sosial hanya memungut hasil-hasil dari bukan kayu, tidak melulu kayu yang diambil kan gitu. Iya. Jadi sangat mendukung pemanfaatan hutan secara lestari. Ya, tentunya dalam pemanfaatan ini pasti masyarakat juga didampingi dong Pak. Jadi bagaimana nih Balai PSKL wilayah Maluku Papua ini bisa menjadikan masyarakat menjadi kelompok-kelompok usaha yang punya produk-produk sangat luar biasa ini Pak? Betul Mbak. Kegiatan perhutanan sosial, kelompok-kelompok perhutanan sosial memang tidak terlepas dari pendampingan. Seperti pemirsa ketahui bahwa pendamping di perhutanan sosial ini memang diharapkan satu izin atau satu persetujuan perhutanan sosial itu sebaiknya didampingi oleh satu pendamping yang betul-betul memahami, mengetahui karakter dari kelompok maupun dari usaha-usaha dari kelompok tersebut. Karena keberhasilan perhutanan sosial diyakini itu 99% itu adalah dari adanya pendampingan, baik itu pendampingan pra izin maupun pasca izin. Karena tanpa pendampingan kelompok masyarakat perhutanan sosial yang seperti Mbak ketahui untuk di wilayah timur pun ini masih istilahnya belum paham, artinya belum secara mengetahui betul bagaimana memanfaatkan atau mengelola izin kelola kawasan perhutanan sosial itu sendiri. Jadi notabene masyarakat di sini hanya tahunya bagaimana memanfaatkan hasil hutan kayunya seperti umpamanya getah, rotan maupun hasil ikutan lainnya untuk hanya sekedar tanpa diproduk di tempat. Artinya jadi nilai ekonominya sangat kecil kalau memang langsung mentah dijual keluar. Nah contohnya seperti rotan, artinya kan dengan ada pendampingan rotan itu kan bisa diolah menjadi kerajinan, menjadi bahan-bahan jadi, artinya tidak hanya bahan baku mentah yang bisa dijual keluar, dan itu nilai ekonominya jauh lebih besar tinggi, dan lebih tinggi kan. Termasuk seperti ini barangkali kan kerajinan ini kan dari rotan, umpamanya kan kalau membuat ini ya tentunya ini kalau udah berbentuk seperti ini akan lebih harganya lebih tinggi daripada menjual lembaran rotannya kan gitu. Iya, cantik loh Pak sebenarnya hasil kerajinan dari bahan alam, karena selain terlihat natural juga terlihat elegan, klasik dan elegan.